Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Elo Tersihah dan 3 teman saya, Afrida Nurul Hidayah, Siti Fasa Faradila, dan Agus Munif. Di sini kami akan menjelaskan tentang agama candu Karl Marx. A. Biografi Karl Marx. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman, yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rheinheller, Kerajaan Prusia. Ia dilahirkan dalam kondisi keluarga kelas menengah dengan nama aslinya Karl Heinrich Marx. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Meski berasal dari keluarga turunan Yahudi, pada tahun 1816, sang ayah yang bernama Heinrich Marx memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Kristen di usia 36 tahun. Ibunya, Henrietta Marx, ikut dibaptis setelah sang ayah wafat. Karl Marx sendiri baru dibaptis pada usia 6 tahun, berserta saudara-saudaranya. Meskipun Trier merupakan kota Katolik, tetapi pengaruh gagasan liberal lebih mudah masuk karena letaknya yang berbatasan dengan Perancis. Sampai usia 12 tahun, Marx belajar di rumah alias homeschool, kemudian melanjutkan lagi selama 5 tahun di sekolah Jesuit Friedrich Wilhelm Gymnasium Trier. Marx memulai sekolahnya di Universitas Bonn, Jerman. Ia termasuk aktif dalam kehidupan akademis di kampusnya dan dikenal juga sebagai pemberontak. Selama 2 semester di Bonn, Marx menghabiskan hari-harinya untuk membuat onar, mabuk-mabukan hingga berkelahi. Pada akhirnya, sang ayah memaksa Marx untuk mendaftar di sekolah lain yang lebih serius, yakni di Universitas Berlin jurusan ilmu filsafat dan hukum. Dan disinilah Marx dikenalkan dengan ilmu filsafat dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel, seorang guru besar di Berlin. Meski awalnya tak begitu terpikat dengan teori Hegel, Marx banyak terlibat dengan kelompok pemuda Hegelian yang adalah kumpulan mahasiswa radikal. Mereka biasanya mengkritik kemapanan politik dan agama kala itu. Disertasi Marx adalah suatu risalah filosofis yang kering, tetapi benar-benar mengantisipasi banyak dari idenya di kemudian hari. Setelah lulus, dia menjadi seorang penulis untuk sebuah koran yang liberal radikal, dan dalam 10 bulan dia menjadi seorang kepala editornya. Adapun pada tahun 1843, Marx menikahi Jenny von Westphalen, seorang putri keluarga kelas atas di Trier. Mereka mempunyai 6 orang anak, tetapi karena kemiskinan yang amat parah, hanya 3 anak yang bergender perempuan yang bertahan sampai dewasa. Anak-anaknya pun saat dewasa terlibat aktif dalam kegiatan politik. Tidak lama kemudian terpaksa meninggalkan Jerman untuk mencari suasana yang lebih liberal di Paris. Di sana dia terus bergumul dengan ide-ide Hegel dan para pendukungnya, tetapi dia juga menjumpai 2 kumpulan ide yang baru, sosialisme Prancis dan ekonomi politis Inggris. Caranya menggabungkan Hegelianisme, sosialisme, dan ekonomi politis yang membentuk orientasi intelektualnya unik. Juga yang sangat penting pada titik tersebut ialah pertemuannya dengan orang yang kemudian menjadi sahabat seumur hidup, dermawan, dan kolaboratornya.
Friedrich Engels. Beliau adalah seorang filosofi barat dari Prusia dan wafat pada tanggal 14 Maret 1883 di usia 64 tahun, tepatnya di London. Beliau meninggal karena terkena penyakit radang selaput dada. Adapun pendidikan Karl Marx yaitu yang pertama di Universitas Bonn jurusan hukum pada tahun 1835, yang kedua dokter filsafatnya dari Universitas Berlin pada tahun 1981. B. Karya-karya Karl Marx. Marx telah banyak menghasilkan karya-karya yang meliputi 3 kategori yaitu filsafat, sejarah, dan politik, serta bidang ekonomi. Dari karya-karyanya ini, Karl Marx tampil di dunia akademis sebagai seorang filosof. Karl Marx telah banyak menghasilkan karya-karya yang meliputi 3 kategori tadi yaitu filsafat, sejarah dan politik, serta bidang ekonomi. Adapun beberapa yang saya sebutkan di bidang filsafat yaitu yang pertama, Aber die Differenz der demokratischen and epikureischen Naturphilosophie. Berarti disertasi Marx untuk mencapai gelar doktor dalam ilmu filsafat. Kemudian yang kedua, Kritik des Hegelschen Staatsrechts, termuat dalam Die Vorschriften. Adapun selanjutnya, On the Jewish Question, dan karya-karya di bidang sejarah politik yaitu Manifest der Kommunistischen Partei, Revelation of the Diplomatic History of the 18th Century, dan The First Indian War of Independence. Adapun karya-karyanya di bidang ekonomi yaitu Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Wage, Price and Profit, dan Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomis. Itu merupakan karya-karya dari Karl Marx. Yang saya sebutkan itu hanya beberapa saja. Materialisme Marx. Karl Marx mensinyalir bahwa materi merupakan sesuatu yang harus dicari oleh manusia. Materi mampu menghidupkan, mengembangkan, dan membahagiakan manusia. Karena itu, manusia harus mengejar materi dengan cara bekerja, berkarir, menciptakan, atau melahirkan sistem produksi ekonomi untuk mewujudkan ekonomi yang berbasis pada ajaran komunis. Ajaran materialisme menggambarkan bahwa sejarah manusia adalah sejarah yang menuju ke suatu keadaan ekonomi tertentu, yaitu komunisme, di mana dalam sistem ini, milik pribadi akan diganti dengan milik bersama. Perkembangan menuju fase sejarah ini akan berlangsung secara mutlak dan tidak mungkin dihindarkan. Dari berbagai masalah yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa historis merupakan suatu metode untuk pembentukan nilai kehidupan manusia yang berlangsung secara sistematis dan dialektis. Sebuah masalah yang sangat urgent untuk diteliti kembali sebagai dasar pembentukan nilai keilmuan yang lebih kompleks dan solutif untuk menjawab berbagai tantangan dalam nuansa yang berbeda dan kompetitif untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karl Marx mengkritik manusia saat ini selalu membentuk ide-ide yang salah tentang diri mereka.
Mereka merancang hubungan-hubungan menurut ide-ide mereka sendiri tentang Tuhan dan tentang manusia. Akan tetapi, Marx menginginkan materi sebagai realitas empiris yang awal dan dalam, sementara ide adalah pantulan dari dunia materi itu sendiri. Manusia sebagai makhluk sejarah hidup dalam kondisi alam yang berbeda. Metode historis harus dimulai dari dasar alamiah dan perubahan di sepanjang sejarah melalui aktivitas manusia. Kondisi alamiah itu menentukan seluruh tingkat perubahan, baik yang sifatnya perkembangan, kemajuan, maupun kemunduran. Kecenderungan alamiah manusia berbeda-beda secara spontan tentang fisik, kebutuhan, dan pekerjaan. Semua kondisi alamiah ini harus diungkapkan dengan metode historis. Ada filosofi yang mendasari pemikiran dan analisis Marx, yaitu filosofi. Marx adalah seorang materialis. Dalil yang menyatakan filosofi ini diantaranya, yang pertama yaitu the material world exists independently of human or any other consciousness. Dunia materi ada secara mandiri dan manusia atau makhluk lainnya yang memiliki kesadaran. Yang kedua yaitu real if not total or absolute knowledge of the world is possible and has in this been attended. Pengetahuan real jika tidak total atau absolut tentang dunia dan seisinya adalah sesuatu yang niscaya dan memang sudah dicapai. Yang ketiga yaitu human beings are part of nature but a distinct part. Manusia adalah bagian dari alam, tetapi bagian yang istimewa. Yang keempat yaitu the material world doesn't derive in the first instance from human thought. Human thought derives from the material world. Dunia materi ini tidak berasal dalam contoh pertamanya dari gagasan atau pemikiran manusia. Gagasan dan pemikiran manusialah yang berasal atau diperoleh dari dunia material ini. Marx dan agama. Agama adalah candu atau agama adalah opium bagi masyarakat. Hal tersebut adalah kutipan yang terkenal sekaligus potongan dari tulisan Karl Marx yang sering disalahartikan. Kutipan ini sering digunakan untuk menyerang Marx seolah-olah inti ajarannya adalah memusuhi agama ataupun sebaliknya oleh orang yang anti agama untuk memojokkan mereka yang memeluk agama. Kutipan ini berasal dari karya Marx yang berjudul A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right yang mulai ditulisnya pada tahun 1843, namun tidak diterbitkan hingga waktu kematiannya. Pengenalan karya ini dimulai terpisah-pisah sejak 1844 dalam jurnalnya Marx yang berkolaborasi dengan Arnold Ruge. Manusia memproduksi sesuatu apa yang dia sembah. Artinya, secara tidak sadar, dia bergantung pada sebuah objek yang dia ciptakan sendiri. Dari situ, agama dapat dibilang sebagai candu. Marx menentang keras agama karena agama telareniasi atau terasingkan dan tidak memenuhi kebutuhan manusia yang sebenarnya. Penentangan Marx terhadap senyatanya yang merupakan penentangan terhadap berhala yang disebut Tuhan, menjadikan pandangan masyarakat akan berhala itu sebagai Tuhan. Ketertarikannya untuk memasukkan gagasan tentang agama diawali dengan ketertarikannya pada kritik agama yang disampaikan oleh Bruno Bauer dan terutama oleh Ludwig Andreas, atau lebih dikenal sebagai Ludwig Feuerbach secara radikal. Pada saat itulah Marx menemukan adanya hubungan kotor antara gereja dengan pemegang kekuasaan yang terjadi di ranah agama dan politik Eropa pada abad 19. Marx sadar dan geram dengan kenyataan bahwa kaum elit penguasa itu menggunakan agama untuk memobilisasi rakyat untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Argumen Marx bersama kawannya Friedrich Engels yang paling berpengaruh adalah bahwa agama harus dijelaskan dalam konteks kondisi sosial dan ekonomi, tidak melulu teologis dan terkotakkan pada dikotomi pahala, dosa, surga, dan neraka. Dalam tulisan ini akan dibahas dua gagasan yang paling fenomenal dari sekian diskursus penting dari analisis Marx tentang agama, yaitu agama dan Tuhan sebagai produk kehidupan masyarakat, dan agama merupakan ilusi masyarakat untuk memaknai agama adalah candu.
Gagasan bahwa agama dan Tuhan merupakan proyeksi dari manusia merupakan sebuah terobosan yang luar biasa karena berhasil mendobrak kepercayaan umum masyarakat tentang sosok ketuhanan. Poin utama dari analisis Marx adalah tentang asal-muasal agama, seperti adanya suprastruktur ideologis masyarakat yang lain. Agama merupakan sebuah produk dari realitas material. Pemikiran tersebut merupakan perpanjangan dari konsep inversi Feuerbachsian yang ditunjukkan pada salah satu karya analisis teologi paling berpengaruh pada saat itu, The Essence of Christianity. Gagasan awal Feuerbach adalah bahwa analisis yang dilakukan selama ini terhadap agama berawal dari titik yang salah, yakni di tengah. Tuhan bukanlah makhluk yang eksis sebelum kita dan menentukan eksistensi manusia. Namun, keberadaan manusialah yang menentukan eksistensi Tuhan. Marx berpihak pada gagasan tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa pada titik itulah kritik agama sudah berakhir, dengan berpendapat bahwa kritik agama merupakan premis dari semua kritik yang diawali oleh Luther dan diakhiri oleh Feuerbach. Banyak yang mengatakan bahwa Marx ini anti agama. Adapun pernyataan yang berbunyi, agama adalah keluh kesah dari masyarakat yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhati, dan jiwa dari keadaan yang tidak berjiwa. Agama adalah candu atau opium dari masyarakat. Dalam hal ini, agama sebagai ungkapan penyangkalan atau proses atas penderitaan tersebut. Dari situ, dapat diindikasikan bahwa Marx mengatakan bukan agama yang menjadi masalah keterpurukan, tetapi ada penyebab lain, dan meski Karl Marx tidak menyebutkannya, kita bisa menduga bahwa politik dan ekonomilah yang mempermasalahkan Karl Marx pada tulisan-tulisan lainnya. Karl Marx sendiri lebih banyak menyinggung politik dan ekonomi dibanding membahas agama dalam tulisannya. Bagi Karl Marx, agama adalah ide, ekspresi, akibat dari proses keterpurukan rakyat, seperti ciri-ciri tubuh yang terserang penyakit, bukan penyakit itu sendiri. Pada abad ke-19, yaitu tepatnya zaman Marx hidup, opium dalam kata ini bermakna positif. Opium adalah obat murah untuk para kelas pekerja saat itu, sehingga dianggap membawa manfaat dan banyak kegunaannya. Yang menarik namun sering dilewatkan adalah bagaimana sebenarnya Marx menghargai eksistensi agama dalam kehidupan manusia sebagai salah satu yang besar dan berpengaruh. Secara bersamaan, Marx berpendapat, kekuatan agama yang besar tersebut bisa membentuk ilusi kebahagiaan di benak dan di pikiran manusia dan menjadi semacam opium bagi orang-orang yang sakit, sebab dapat meredakan rasa sakit dan sengsara. Poin yang disorot Marx dengan serius yang bercerita ilusi kebahagiaan yang bisa melemahkan semangat perlawanan kaum tertindas terhadap kaum di atas yang opresif dan menghasilkan masyarakat sebagai orang yang tanpa hati dan jiwa. Ini memiliki makna yang sama dengan pemuka agama yang berkhutbah atau berceramah, bahwa orang yang miskin dan kesusahan yang beriman akan mendapat bayaran surga, di mana biasanya topik ceramah tersebut ditutup dengan sukacita umatnya. Perlu ditekankan dalam hal ini, Marx bukan berarti menentang keberadaan agama, tetapi justru sebaliknya yang mendukung keberadaan suatu agama. Tidak seperti para filsuf dan kritikus agama lain yang memilih jalur teologis, Marx melakukan analisis terhadap agama dengan mengaitkannya pada aspek sosial dan ekonomi. Jalur analisis yang dipilihnya tersebut melahirkan suatu penekanan pada hubungan antara alienasi dan agama. Dalam tulisannya di awal tahun 1840-an, dia menjelaskan panjang lebar alienasi manusia karena kekuatan kapitalisme. Kita teralienasi pada saat perkembangan kapasitas manusia digagalkan karena opresi dari pemilik modal dan permesinan. Alienasi merupakan suatu fitur permanen yang akan selalu ada dalam masyarakat yang terbagi atas kelas-kelas. Dalam hal ini, menurut Marx, agama merupakan refleksi dari alienasi manusia dalam masyarakat yang setiap harinya merasa tertekan dengan kekuatan kapitalisme. Dalam kata lain, agama akan menjadi sebuah penenang atau pereda rasa sakit yang digunakan oleh orang-orang yang tertindas secara sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang terbagi atas kelas-kelas. Marx memiliki alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Tuhan dan agama terbentuk karena adanya suatu masyarakat kelas dan mereka membantu individu agar bertahan hidup di bawah tekanan. Sebagai seorang yang materialis,
dan peka terhadap lingkungan masyarakat sekitar, ia menyadari bahwa agama terkadang digunakan sebagai alat penggerak dan pendompleng kekuasaan oleh kaum kapitalis dan pada saat yang sama juga dijadikan sebagai sebuah ilusi untuk membuat mereka yang tertindas terus patuh dan tidak berdaya karena terinjak oleh kekuasaan. Jika kita mampu menelisik lebih dalam pada diskursus yang disampaikan Marx, kita akan menyadari bahwa ia sebenarnya berupaya menyadarkan umat beragama agar tetap menjadi bijaksana atas apa yang dipercayainya, bukan menyebarkan paham ateisme seperti yang digembar-gemborkan melalui propaganda rezim Orde Baru. Adapun kritik terhadap Karl Marx. Ada beberapa problem dalam teori Marx yang harus didiskusikan. Pertama, problem yang secara aktual terdapat dalam komunisme. Kegagalan masyarakat komunis dan perubahannya menjadi ekonomi yang lebih berorientasi kapitalis memaksa kita mempersoalkan apakah makna semua ini bagi peran teori Marxian. Problem yang kedua yang sering dikemukakan adalah tidak adanya subjek emansipatoris. Inilah ide baru teori Marx menempatkan proletariat di jantung perubahan sosial yang akan menggiring kepada komunisme. Namun pada kenyataannya, proletariat jarang memperoleh posisi ini dan sering termasuk ke dalam kelompok-kelompok yang menentang komunisme. Adapun problem yang ketiga yaitu hilangnya dimensi gender. Salah satu poin utama teori Marx adalah bahwa kerja menjadi sebuah komoditas di bawah kapitalisme, sementara pada fakta historisnya lebih sedikit terjadi pada wanita ketimbang laki-laki. Untuk tingkat yang lebih luas, kerja laki-laki yang diupah tergantung pada kerja wanita yang tidak diupah, sebab pertumbuhan tenaga kerja tergantung kerja wanita yang tidak diupah. Dan problem yang keempat yaitu Marx melihat ekonomi sebagai sesuatu yang dikendarai oleh produksi dan mengabaikan aturan konsumsi. Fokusnya pada produksi menggiringnya untuk memprediksikan bahwa masalah-masalah efisiensi dan pemotongan upah akan menggiring pada proletarianisasi, peningkatan alienisasi, dan semakin meruncingnya konflik kelas. Dan yang terakhir yaitu sebagian menganggap Marx tidak kritis dalam menerima konsepsi kemajuan Barat sebagai sebuah problem. Marx percaya bahwa mesin sejarah adalah manusia yang selalu meningkatkan eksploitasi terhadap alam demi kebutuhan-kebutuhan materialnya. Di samping itu, Marx yakin bahwa hakikat manusia adalah kemampuannya untuk mengelola alam demi mencapai tujuan-tujuannya.